penyebab seseorang mati dalam keadaan husnul khotimah adalah dia continue dalam melaksanakan satu amalan soleh yang dia tidak meninggalkan sama sekali. Kita lihat Rasulullah SAW ada 4 waktu yang beliau tidak pernah meninggalkan siwak. Masih ingat apa aja? Sebelum wudhu. Kemudian yang kedua, sebelum sholat. Yang ketiga, sebelum masuk rumah. Kemudian yang keempat, setelah bangun tidur. 4 waktu ini yang Rasulullah SAW rutinkan, kemudian Allah takdirkan beliau wafat dalam keadaan itu. Luar biasanya seperti itu kan. Jadi nggak hal sepele. Kalau kita rutinkan satu amalan saja, yang amalan tersebut kita tidak tinggalkan kecuali darurat sekali, sakitlah, safarlah, maka hal itu cukup untuk Allah wafatkan kita dalam amalan tersebut. Dalilnya mana? Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, yub'atsu ibnu Adam ala ma mata alaih. Anak Adam itu akan dibangkitkan sesuai keadaan ketika dia meninggal. Ketika seseorang tersebut meninggal dalam keadaan berperang atau mati syahid, maka dia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan syahid. Darahnya bercucuran, kemudian bau wangi, segala macam gitu kan. Kalau seseorang wafat dalam keadaan sholat, maka Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan sholat. Kalau seseorang wafat dalam keadaan melakukan maksiat, contohnya meminum minuman keras, maka Allah akan bangkitkan seseorang dalam keadaan minuman keras gitu kan. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an, seseorang yang senantiasa memakan riba, dia akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Gentayangan, sempoyongan, seperti seseorang yang apa? Seseorang yang dimasukin jin, maksudnya seseorang yang sedang kerasupan gitu kan. Itu. Jadi kita harus pahami ini. Maka di dalam hadis ini, yub'atsun nas ala ma mata alaih, seseorang itu akan dibangkitkan sesuai keadaan ketika dia meninggal. Imam Az-Zahabi dan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ada sebuah kaidah penting dalam hidup. Kaidahnya tersebut adalah man 'asha ala syai'in mata alaih. Seseorang yang hidup terbiasa melakukan sesuatu hal, maka Allah akan wafatkan orang tersebut dalam keadaan melakukan sesuatu itu, apa saja. Ini kaidah dalam hidup. Kalau kita terbiasa untuk sholat jamaah di masjid, maka insya Allah Allah akan wafatkan kita mungkin selesai kita melaksanakan sholat jamaah gitu kan. Kalau kita senantiasa melaksanakan puasa Senin Kemis ataupun puasa Daud, maka Allah akan wafatkan kita dalam keadaan itu. Maka mulai sekarang kita cari amalan yang kita bisa continue dalam melakukan itu. Apa saja? Mungkin sholat duha kah? Mungkin sholat tahajud kah? Mungkin umroh kah dalam setiap bulan Ramadan? Mungkin apa saja. Walaupun cuman kalau seandainya kita jalan kemudian ada duri di tengah jalan, atau mungkin ada sesuatu yang mengganggu kaum muslimin, bangkai tikus ataupun yang lainnya, kita hilangkan ataupun kita jauhkan, kemudian kita bersihkan jalanan. Itu salah satu dari apa? Salah satu dari amal soleh yang kita rutinkan, dan Allah pun akan wafatkan kita dalam keadaan itu. Hidup itu cuma sebentar, paling 60 tahun atau 70 tahun, dan tidak ada yang pasti dalam hidup. Kita kadang terlalu benar-benar merancang masa depan kita. 1 tahun lagi kita mau ngapain, 10 tahun lagi kita mau ngapain, 20 tahun lagi kita mau ngapain. Angan-angan kita terlalu besar, tapi bisa jadi hari ini hari terakhir bagi kita. Kita belum mempersiapkan dengan apa kita akan mati gitu kan. Maka mulai sekarang kita pegang kaidah dari Imam Az-Zahabi dan Ibnu Hajar Al-Haytami tadi, man 'asha 'ala syai'in mata alaih. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu dalam hidupnya, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan itu. Dan banyak sekali kisah-kisahnya. Orang yang senantiasa terbiasa mendengarkan murattal di dalam mobilnya, dia wafat dalam keadaan seperti itu. Orang yang terbiasa mendengarkan musik-musik dalam mobilnya, maka dia akan kecelakaan dalam keadaan mendengarkan musik. Bahkan lisannya senantiasa bergumam tentang musik-musik gitu kan. Ini akhir dari su'ul khotimah. Maka mulai rutinkan atau kontinyukan dalam melaksanakan amalan soleh, walaupun amalan soleh tersebut sangatlah ringan. Seperti apa? Bersiwak tadi gitu kan. Bersiwak itu amalan yang ringan. Mungkin itu tidak butuh waktu 2 menit, 3 menit, 1 menit cukup. Dan itu amalan yang remeh.
Tapi di sini dalam satu amalan yang kita rutinkan itu ada pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu mentargetkan ibadah-ibadah tinggi yang kemudian setelahnya kita tinggalkan ibadah tersebut. Mau tahajud 20 rakaat setiap malam, 30, 40, tapi habis itu kita tinggalkan. Mending kita sholat tahajud 2 rakaat saja dengan witir 3 rakaat atau 1 rakaat kalau memang sangat sulit sekali gitu kan. Kalau kita rutinkan ini, insya Allah kita akan wafat setelah melaksanakan amalan tersebut. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bahkan dalam masalah siwak ini, coba bayangkan Allah pilihkan siwak sebagai penutup usia manusia terbaik gitu kan. Padahal kalau kita fikir-fikir, siwak ini kan sangat ringan sekali dan banyak sekali amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sholat duha, puasa Ramadan, puasa Daud, Senin Kemis, sholat tahajud, banyak sekali kan, gitu kan. Jadi di sini kita jangan remehkan amalan sunnah apapun itu. Kalau kita bisa, walaupun cuma ketika bersin mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Terus kemudian ada seseorang yang bersin, kita mengucapkan yarhamukallah. Itu saja kita rutinkan, maka mungkin saja Allah wafatkan kita sesaat setelah kita merutinkan sunnah tersebut.